Jadi di kita ini sudah, kalau lautnya sudah disertifikatkan seperti di Subang dan di Bekasi, daerah aliran sungainya sudah disertifikatkan, yang belum gunungnya sudah disertifikatkan, mata airnya sudah disertifikatkan, yang belum disertifikatkan adalah awan dan langit. Percaloan kerja, tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum Karang Taruna, oknum Ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalia bekerja sama melakukan rekrutmen, dan di situ berbayar. Khusus untuk koperasi, kami menyampaikan ini bahan koreksi dan bahan pidana ke depan. Di berbagai daerah itu, apalagi di dekat perusahaan-perusahaan, pasti ada koperasi namanya KOSIPA, koperasi simpan pinjam. Kalau orang Kerawang pasti senyum, kelihatannya seperti koperasi, tetapi sesungguhnya itu adalah rentenir yang berbajukan koperasi. Tidak ada anggota yang nyimpan uang di situ. Yang ada adalah yang pinjam. Jaminannya biasanya ATM para pegawai pabrik, para pensiunan, dan kemudian negara ruginya dua. Mereka memasang tarif bunga 10%. Mereka tidak bayar pajak. Sehingga di Jawa Barat banyak orang yang datang tiba-tiba punya uang 1 miliar, asal mau gebrak-gebrak orang, dalam 1 bulan dia tergaji 100 juta. Dan itu melahirkan orang cepat kaya. Orang cepat kaya ini melakukan kekerasan kalau nagih, dan kemudian mereka tidak bayar pajak. Rugi perbankan yang dibayar pajak dengan bunga rendah. Luar biasa. Di hadapan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Gubernur Deddy Mulyadi menyampaikan pidato keras yang menyoroti sejumlah isu krusial, terutama yang menghambat kemajuan Jawa Barat. Pidato Kang Deddy Mulyadi ini bukan hanya sekedar laporan pertanggungjawaban, tetapi juga seruan untuk perubahan dan langkah-langkah tegas yang akan diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sejumlah isu disoroti oleh Kang Deddy Mulyadi dalam rapat paripurna DPRD Jawa Barat ini. Salah satunya adalah mengenai oknum praktik pungli dalam rekrutmen tenaga kerja yang akan segera ditindak tegas. Untuk calon tenaga kerja, saya minta DPRD yang membidangi Komisi Ketenagakerjaan, kita tidak mau lagi ke depan ada orang yang antri melamar kerja. Tetapi yang saya inginkan adalah setiap dinas kabupaten kotanya sudah memiliki data bursa kerja. Seluruh angkatan kerja ada di datanya, dan kemudian perusahaan yang akan merekrut tidak usah mengumumkan pendaftaran calon tenaga kerja. Cukup mengakses nama-nama yang dibutuhkan di perusahaan itu, kemudian diseleksi. Setelah diseleksi baru mereka mengurus persyaratan kerja. Saya ingin persyaratan kerja itu diurus setelah dia dinyatakan sebagai calon tenaga kerja. Karena kalau persyaratan kerja dibuat ketika melamar kerja, orang tidak punya duit harus ngurus persyaratan tenaga kerja, dan ongkosnya juga mereka tidak punya. Tapi kalau kemudian perusahaan mengakses langsung ke bursa kerja, maka di situ akan sangat cepat melakukan proses rekrutmennya. Yang kedua, ini disampaikan, percaloan kerja tenaga kerja di Jawa Barat sangat tinggi. Banyak sekali oknum, baik oknum aparatur, oknum Karang Taruna, oknum Ormas, oknum LSM, oknum aparat desa, dan oknum manajer personalianya bekerja sama melakukan rekrutmen, dan di situ berbayar. Angka pembayarannya itu dari kisaran 3 juta sampai 30 juta per orang. Dan itu dilakukan secara terbuka. Untuk itu saya sampaikan bahwa tahun ini tidak boleh lagi terjadi percaloan tenaga kerja. Yang lebih menyedihkan lagi adalah orang untuk memberikan suap atau pungli calon tenaga kerjanya, banyak yang minjem ke bank emok, banyak yang minjem ke bank keliling, rata-rata 15 juta. Menyedihkan lagi, mereka menjadi tenaga kerja kontrak, dan setahun kontraknya diputus, dan akhirnya menjadi gelandangan orang tuanya. Jadi saya menemukan banyak kasus itu. Untuk itu ini yang harus segera dituntaskan di Provinsi Jawa Barat agar investasi kita investasi yang nyaman.
Kang Deddy Mulyadi juga menekankan bahwa perbaikan birokrasi tidak boleh hanya sebatas administrasi, tetapi harus berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi efektif yang seharusnya tercermin dalam penurunan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas pendidikan. Saya mau cek saudara sekretaris daerah, para kepala organisasi perangkat daerahnya ada berapa, yang hadir berapa? Kepala Bapeda, berapa yang hadir? Ya, berdiri. Ya, saya pikir tidak lengkap. Silahkan, karena yang nanti dipertanggungjawabkan adalah pekerjaan saudara-saudara yang sudah dikerjakan. Saya ucapkan terima kasih. Gubernur Deddy Mulyadi juga menyoroti tentang tata ruang dan bencana. Ia menyoroti tata ruang yang buruk sebagai penyebab utama banjir yang sering terjadi di Jawa Barat. Ia mengkritik alih fungsi lahan yang tidak terkendali, khususnya di kawasan hulu sungai, serta pendangkalan dan penyempitan daerah aliran sungai. Gubernur Deddy Mulyadi juga menyoroti kualitas air yang memburuk di waduk-waduk besar seperti Cirata, Saguling, dan Jatiluhur. Ia mengkritik jumlah keramba terapung yang melebihi kapasitas, korosi pada turbin, dan alih fungsi lahan di hulu sungai sebagai penyebab utama masalah. Selain itu, Gubernur Deddy Mulyadi juga mengkritik industri pariwisata di Jawa Barat yang terlalu bergantung pada kunjungan anak sekolah. Ia menekankan perlunya diversifikasi tujuan wisata dan pasar untuk mengurangi beban ekonomi pada orang tua siswa. Dan khusus untuk bidang tata ruang ini menjadi fokus sorotan untuk ke depan. Kita bisa mengambil pembelajaran dari kasus yang terjadi hari ini, di mana hujan yang hanya 20-30 mm sudah menimbulkan banjir yang luar biasa. Artinya kalau hujannya 50 mm, saya yakin kota Bekasi tenggelam. Kabupaten Bekasi tenggelam, sebagian Karawang tenggelam. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa hujan saat ini belum dikategorikan sebagai hujan ekstrim. Masih 20-30 mm. Ekstrim itu kalau sudah 50-60. Artinya tidak ekstrim saja sudah menimbulkan bencana. Problemnya apa? Problemnya adalah ada 3. 1, di kawasan hulu, ruang-ruang terbuka hijau yang terdiri dari areal hutan, areal perkebunan, itu berubah menjadi areal-areal berbeton. Konsep ekowisata yang dikembangkan oleh PTPN mengalami penyimpangan, karena ekowisatanya harusnya begini, kalau ekowisata perkebunan teh maka kebun tehnya dipertahankan dan tetap ada, bangunannya kecil-kecil. Yang sekarang terjadi adalah ekowisata perkebunan teh, kebun tehnya dibabat, diganti dengan bangunan. Sehingga Gubernur Jawa Barat mengeluarkan peraturan gubernur yang isinya larangan pembangunan perubahan kawasan pertanian, perubahan kawasan kehutanan, perubahan kawasan daerah aliran sungai, dan perubahan kawasan perkebunan. Dan ini akan berdampak pada tata ruang yang nanti akan disesuaikan dengan kabupaten kotanya. Nah, kemudian yang kedua, ini saya sampaikan juga, ini penting. Yang kedua adalah daerah aliran sungainya mengalami pendangkalan dan penyempitan. Bahkan sudah banyak yang bersertifikat hak milik. Ini yang menjadi sorotan utama dengan Kementerian PUPR. Kemudian yang berikutnya adalah banyak sekali perumahan-perumahan yang dibangun di atas sawah produktif dan berada di tengah sawah dan berada di pinggir sungai, sehingga wajar kalau ada rumah yang terendam sampai gentingnya. Dan ini juga harus dipikirkan dengan agar ini selaras dengan konsep pengembangan 3 juta rumah. Karena pengembangan 3 juta rumah, apalagi rumahnya sederhana, pasti ingin mendapatkan tanah yang murah. Dan tanah yang paling murah yang bisa didapat hanya tanah sawah. Ini yang harus menjadi bahan perhatian kita semua dalam pengembangan tata ruang. Dan tadi pagi saya sampaikan ke Kepala Bidang Tata Ruangnya, tolong hal yang terlihat saja dibenahi. Kalau Bapak pergi ke Garut,
itu di sebelah kanan Nagreg itu ada jembatan di bawah kolong, yang masuk itu di bawah kolong ada jembatan di terowongan, di sebelah kanannya kan penambangan, di sebelah kirinya penambangan, di bawah penambangan. Coba hitung, nanti minta ITB untuk menghitung takaran penambangan itu. Apakah kalau batu-batunya lepas akan berdampak enggak pada jembatan yang di terowongan itu? Mungkin enggak jembatannya roboh. Ini yang harus menjadi bahan perhatian, karena seringkali kita abai terhadap masalah seperti ini. Kalau menuju arah Garut, sebelah kiri jalan di atas itu ada penambangan yang besar sekali, batunya turun ke bawah. Tolong pikirkan kalau itu nanti mungkin nggak itu longsor. Ini pertimbangan seperti ini harus dilakukan, karena bagi saya lebih baik mencegah, karena sudah terjadi bencana biayanya sangat mahal. Banjir sekarang dalam hitungan saya kalau di recovery itu lebih dari 7 triliun. Biaya pembebasan tanah untuk wilayah yang daerah aliran sungainya sudah berubah bersertifikat dan sudah tumbuh bangunan, pembebasan tanahnya itu untuk hanya wilayah Bekasi saja itu membutuhkan dana 8 triliun. Pengerukan sungai dan pelebarannya itu membutuhkan biaya sekitar 8 triliun. Jadi untuk menyelesaikan itu saja 16 triliun. Gubernur Deddy Mulyadi tegas berkomitmen untuk mewujudkan Jawa Barat yang lebih baik. Ia menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari penghargaan yang diraih, tetapi juga dari kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.